Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Sonsa Sabila. Saya berasal dari kelas 12-2. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting mengenai materi evolusi. Yang pertama, apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dalam waktu yang sangat lama. Perubahan ini bisa membuat spesies baru muncul atau membuat spesies lama punah. Lalu ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama ada fosil. Tulang dinosaurus adalah bukti bahwa dulu ada makhluk hidup yang berbeda dengan sekarang. Lalu ada kemiripan bentuk. Contohnya, tulang tangan manusia, sirip paus, dan sayap kelelawar punya bentuk dasar yang mirip, menandakan mereka punya nenek moyang yang sama. Lalu ada perkembangan embrio. Embrio ikan, burung, dan manusia mirip di tahap awal. Ini berarti mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Lalu ada DNA dan protein. Jika DNA dua spesies sangat mirip, berarti mereka berkerabat dekat. Lalu ada penyebaran spesies. Spesies yang tinggal di daerah terpisah mengalami evolusi berbeda karena lingkungan yang berbeda. Nah, yang ketiga ada bagaimana evolusi dapat terjadi. Evolusi terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama ada mutasi. Kadang ada kesalahan dalam salinan DNA yang membuat makhluk hidup punya ciri baru. Lalu yang kedua yaitu seleksi alam. Makhluk yang paling cocok dengan lingkungan akan bertahan hidup dan punya keturunan lebih banyak. Lalu yang ketiga ada perpindahan gen atau gen flow. Jika sekelompok makhluk hidup berpindah tempat dan bercampur dengan kelompok lain, maka sifat mereka bisa berubah seiring waktu. Lalu yang terakhir ada perubahan acak atau genetic drift. Kadang jumlah individu dengan sifat tertentu berubah karena hanya karena kebetulan, bukan karena seleksi alam. Lalu ada teori-teori evolusi. Yang pertama ada teori dari Lamarck. Makhluk hidup berubah karena kebiasaan. Contohnya, jerapah dulunya berleher pendek, lalu lehernya jadi panjang karena terus-terusan meraih daun tinggi. Nah, teori ini ternyata salah karena sifat yang didapat dari kebiasaan tidak dapat diwariskan. Lalu ada teori dari Darwin, hanya makhluk hidup yang paling cocok dengan lingkungannya yang akan bertahan dan berkembang biak. Nah, teori ini benar dan didukung oleh bukti ilmiah. Lalu yang terakhir ada teori dari sintesis modern, yaitu gabungan teori dari Darwin dengan di genetika, menjelaskan bagaimana mutasi dan DNA berperan dalam evolusi. Lalu yang terakhir, bagaimana spesies baru terbentuk. Nah, yang pertama karena terpisah tempat atau alopatrik. Jika sekelompok makhluk hidup terpisah oleh gunung atau sungai, mereka berevolusi secara berbeda dan bisa menjadi spesies baru. Lalu yang terakhir, karena perbedaan kebiasaan atau simpatrik. Makhluk hidup di tempat yang sama bisa jadi spesies baru jika mereka punya kebiasaan makan atau kawin yang berbeda. Kesimpulannya, evolusi adalah perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Makhluk yang paling kuat dan paling cocok dengan lingkungan akan bertahan dan meneruskan keturunannya. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.